warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini yang kita masuk siapa? Ada keterangan anak-anak? Nah, ini pengalaman ya, dan pembelajaran kalau kita masuk harus ada keterangan baik melalui agbuk atau surat tertulis. Baik anak-anak, untuk pembelajarannya sebelum kita mulai kita berdoa dahulu. Tuakannya ke depan, mungkin doa. Ayo Isra. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa mulai. Kita akan belajar pendidikan Pancasila sebagai nilai kehidupan. Karena untuk pembelajaran hari ini, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Dan memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita.
3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan dari tayangan video tadi anak-anakku? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang buat bertanya. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari video tadi pada pembelajaran hari ini? Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Apa yang bisa kita ambil? Ya, terserah. Ya, keras. Menjalankan ibadah dengan baik. Apa lagi? Menghormati teman yang berbeda agama. Satu lagi. Tidak mengejek agama orang lain. Tidak mengejek agama orang lain. Baik, dari penayangan video tadi berarti Anda sudah bisa memahami apa yang harus dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, anak kita akan ibadahnya mengerjakan LKPD yang dapat dibuat nanti dikerjakan kelompok. Sebelumnya kita simak videonya berupa ini. Siap? Masih semangat? Gunung 3 sebelumnya kita simak dulu ya tayangannya ya dengan video PPT-nya. Anak-anak perhatikan ya. Nanti sebelum mengerjakan LKPD secara kelompok, buat dijelaskan ini. Makna simbol burung Garuda. Burung Garuda, negara besar dan kuat. Warnanya emas. Gambaran keagungan dan kejayaan. Paruh, cakar, sayap, ekor. Menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Berikutnya, makna simbol burung Garuda. 5 buah ruang dalam perisai simbol-simbol Pancasila. Bulu, lihat anak-anak. Bulu leher 45 le. Itu menggambarkan tahun kemerdekaan. Sayapnya 17 helai. Menunjukkan tanggal kemerdekaan. Perisai melambangkan pertahanan. Terus itu ada gambar lagi menggambarkan ruang perisai bendera Indonesia. Lanjut, garis hitam tebal. Kelihatan anak ya? Garis tebal hitam, garis 45. Yang sejak ke-6 dan sejak itu anak kita di bawah ini loh. Kelihatan? Nah, yang sekarang kedua kaki burung Garuda merupakan semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tahu artinya? Tahu. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, beri tepuk tangan yang mulia. Baik, di bawah perisai atau pangkal ekor itu jumlahnya 19 helai, menunjukkan tahun kemerdekaan. Helainya di sini anak. Ini dihitung jumlahnya 19, itu menunjukkan tahun kemerdekaan. Ekor itu kalau di daerah kita tuh basa Jawa ini buntut anaknya. Itu jumlahnya 8 helai, menunjukkan bulan kemerdekaan. Berarti anak-anak bisa menyimpulkan dari kemerdekaan kita pada tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu makna dari simbol burung Garuda. Teks Pancasila dan makna simbolnya. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang maha esa. Lambang bintang berwarna emas
makna sebagai sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar hitam menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Selanjutnya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Oleh gambar rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Mata rantai yang saling terkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Bisa dipahami? Ya, lanjut sekarang. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Lihat gambar itu ya. Pohon rindang membuat orang-orang dapat berduduk di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Lihat, berarti tunjukkan akar gantungnya ini anak-anak. Nanti kalau kalian ke alun-alun Ngawi itu ada ringin kembar, itu nanti diperhatikan kalau anak-anak berhibur ya. Buat diulangi, hal ini melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Hal ini berarti negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman tersebut. Nah, pohon beringin itu bisa mempersatukan agama, ras, etnis, dan budaya. Good. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewarganegaraan, memiliki simbol kepala banteng. Kelihatan anak kepala bantengnya? Kelihatan. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia suka berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Lanjut. Bisa lanjut anak-anak? Ya, terakhir sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terima kasih. Ditanyakan? Ya. Itu anak-anaknya simbol-simbol yang ada di Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, saatnya kita menjawab pertanyaan dari RKPD yang sudah buat disiapkan. Ketua kelompoknya silahkan ke depan. Hadirnya. Ini untuk jawab.
uang jajan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan ke depan ke kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dimulai dari kelompoknya siapa yang sudah selesai? Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil belajar kami. Saya akan membacakan nomor 1. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah 1. Memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia. 2. Mendorong umat beragama untuk hidup merdeka. 3. Mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Bella, siswa kelas 4 SDN Jember Kidul 2. Setiap hari dia rutin menyisihkan uang sakunya 1.000 untuk ditabung. Jika hasil tabungannya cukup banyak, Bella berencana ingin membeli buku cerita yang ia inginkan. Perilaku yang ditunjukkan oleh Bella sesuai dengan penerapan sila keberapa? Jelaskan beserta alasannya. Perilaku yang ditunjukkan Bella sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, muda suka menabung, tua akan beruntung. 2. Tuti dan teman-temannya bermain bersama di lapangan pada hari Minggu. Tiba-tiba, salah satu teman Tuti terjatuh. Tuti pun langsung berinisiatif untuk menolongnya dengan cara mengobati lukanya. Perilaku yang ditunjukkan Tuti sesuai dengan penerapan sila keberapa? Jelaskan beserta alasannya. Perilaku Tuti menunjukkan sila kedua. Maksud dan alasannya, peduli pada temannya saat bermain kesakitan. Ya, terima kasih. Beri aplaus anak-anak untuk kelompok 1. Di sini ada yang menanggapi, nanti akan dijawab kelompok yang belum sempat membaca. Nanti Nurin siap jawab ya. Silakan kelompok mana yang bertanya. Ya, silakan. Contoh penerapan sila ke-1 itu apa? Apa contoh penerapan sila ke-1? Pak, apa jawabannya? Contoh penerapan sila pertama. Tidak mengganggu orang beribadah. Bagaimana kelompok 3? Cukup? Cukup. Ya, yang lainnya cukup? Karena merasa sudah cukup, kita lanjutkan kelompok yang lainnya ya. Sebelum duduk, berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu manfaat norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memberikan semangat kepada umat beragama untuk lebih bahagia, mendorong umat beragama untuk hidup merdeka, mendorong umat beragama untuk meningkatkan iman dan takwa. Bella, siswa kelas 4 SDN Jember Kidul 2. Setiap hari dia rutin menyisihkan uang sakunya 1.000 untuk ditabung jika hasil tabungannya sudah banyak. Bella berencana ingin membeli buku cerita yang dia inginkan. Perilaku yang ditunjukkan oleh Bella sesuai dengan penerapan sila keberapa? Jelaskan beserta alasannya.
Rudi dan teman Jawab dulu apa pertanyaan. Jawabannya nomor 1 serah itu sudah dijawab toh? Gimana jawabannya? perilaku yang ditujukan bela sesuai sila kelima yaitu menghindari hidup boros dan tidak menyengsarakan orang lain. Rudi dan teman-temannya bermain bersama di lapangan pada hari Minggu. Tiba-tiba salah satu teman Rudi terjatuh. Rudi pun langsung berinisiatif untuk menolongnya dengan cara mengobati lukanya. Perilaku yang ditunjukkan Rudi sesuai dengan penerapan sila beberapa jelaskan beserta alasannya. Jawaban kedua. Perilaku Rudi yang ditunjukkan sesuai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung nilai kesadaran sikap orang yang baik dan peduli dengan sesama. Ya, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Contoh penerapan sila ketiga. Jawabannya apa contoh penerapan sila ketiga? Saya akan menjawab Pertanyaan dari kelompok 4. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. 1. Di rumah rajin belajar agar orang tua bangga. 2. Hormat dengan yang tua dan sayang yang muda. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah cukup? Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus. Baik, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil belajar kelompoknya untuk pembelajaran hari ini. Yang penting anak-anak bisa menerapkan sila-sila yang ada di Guru Garuda. Mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau sila pertama diantaranya tadi ada yang bertanya tidak boleh mengganggu agama orang lain untuk beribadah. Kalau kedua, kalian harus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang suka menolong. Yang ketiga, anak-anak nanti kalau di masyarakat dimanapun berada, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat jangan sampai membuat keonaran. Harus hidup rukun. Dan yang ketiga, yang keempat, kamu nanti kalau hidup di masyarakat, di rumah dan di sekolah, harus banyak bermusyawarah untuk menghasilkan sesuatu. Jangan kamu putuskan sendiri. Ya, suka bermusyawarah untuk mencapai tujuan. Terus yang sila kelima, berlakulah adil. Adil untuk diri sendiri, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat berlaku adil. Agar apa? Tidak saling membeda-bedakan. Paham ya anak? Paham? Masih semangat? Lagi RKPD yang kamu kerjakan, kerjakan sendiri-sendiri. Ini tugas individual anak ya. Saya kasih waktu 10 menit dikerjakan. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Saya sudah selesai. Bawa sini yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Saya sudah selesai. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD secara kelompok, sudah mengerjakan secara individu, semua sudah selesai. Tiba saatnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pendidikan Pancasila pada nilai-nilai untuk kehidupan kita. Nah, simak
anak.